Ya, shalom. Selamat pagi, saudara. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sangat baik. Semua karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Bapa. Dan kesempatan pagi hari ini kami mau pakai untuk memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kesempatan hari yang Kau berikan ini juga kami mau pakai untuk bersuka cita di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman-Mu pagi hari ini menjadi kekuatan juga buat kami. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini di dalam nama Yesus. Kami siap menyenangkan hati-Mu. Biarlah kerajaan-Mu terjadi. Kehendak-Mu juga terjadi Bapa. Di dalam nama Yesus. Amin. Ya, silakan Pak Bani. Ya, terima kasih Pastor buat kesempatannya. Salam semuanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua yang terjadi karena anugerahnya saja. Amin Bapak Ibu ya. Beberapa hari kami diberkati dengan banjir luar biasa. Kemudian kemarin ada angin yang sangat kencang. Lalu di sebelah rumah kami ada 2 pohon yang lumayan besar, tumbang. Dan saya tahu karena kebaikan Tuhan saja, itu jauh dari rumah kami. Padahal letaknya sangat dekat dengan rumah kami, tapi tumbangnya jauh. Hanya yang kena itu 2 kabel listrik kami, 3 kabel listrik putus Bapak Ibu. Jadi beberapa jam kami harus tidak bisa menikmati lagi karena adanya pohon yang tumbang ya. Listrik mati, jaringan wifi juga sempat terputus. Wah, luar biasa. Sekali lagi kalau kita bisa ada hari ini Bapak Ibu, kita bisa duduk bersama-sama, kita bisa berkumpul bersama-sama walaupun kita dari berbagai kota, semua karena kebaikan Tuhan saja. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh-sungguh kediaman-Mu menjadi kesukaan bagi kami Tuhan. Tempat kediaman-Mu adalah hal yang paling indah buat kami Tuhan. Kami bisa melepaskan lelah kami. Kami bisa melepaskan penat kami Tuhan. Kami menikmati kesegaran dalam Engkau Tuhan. Hadirat-Mu saja Tuhan yang bisa mengubahkan kami, menyegarkan kami Tuhan. Saat terindah di hadirat berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu ada sukacita. Benar Tuhan. Saat terindah di hadirat-Mu berkat melimpah
hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Sekali lagi saya terindah Tuhan, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Dalam hadirat-Mu Tuhan, ada sukacita, ada sukacita. Di hadirat-Mu kami nikmati kebaikan-Mu. Di hadirat-Mu Tuhan, ada sukacita. Di hadirat-Mu kami nikmati kebaikan-Mu. Di hadirat-Mu kami nikmati kebaikan Tuhan. Di hadirat-Mu ada sukacita, pemulihan dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh hati kami bersukacita, hati kami bersukacita buat semua kebaikan Tuhan, buat semua kebaikan Tuhan. Haleluya, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, hati kami Tuhan bersukacita Tuhan, ketika kami membuka mata kami pada pagi hari Tuhan. Kami boleh bangun Tuhan dengan tubuh yang segar Tuhan. Kami tahu Tuhan,
Semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ada terlalu banyak di luar sana Tuhan, orang-orang yang sedang menjerit kesakitan Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi pada pagi ini Tuhan, saat ini kami boleh ada di hadirat-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu saja Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan, tak henti-hentinya kami Tuhan mengucap syukur Tuhan, menaikkan syukur kami Tuhan buat segala kebaikan-Mu itu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Benar Tuhan. Saat indah ku berada denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berada dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sangat indah Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berada dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
anugerah-Mu. Mari mengangkat tangan kita bersama-sama. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Benar sekali Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan, menjadi kesukaan kami Tuhan, menikmati jemaat-Mu Tuhan, membuat kami semua Tuhan dikuatkan, disertakan di hadirat-Mu Tuhan. Kami dimampukan Tuhan, kami dilayakkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Di minggu pertama tahun 2023 ini, sungguh kami mengucapkan syukur Tuhan, karena banyak hal yang sudah kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Semua terjadi karena kebaikan-Mu saja Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan. Dan biarkan kami semua Tuhan, hati kami melekat di hadapan-Mu Tuhan. Biar setiap kami Tuhan, hati kami melekat kepadamu Tuhan, pikiran kami kepadamu Tuhan. Mari pagi ini Tuhan, kuatkan kami dengan firman-Mu Tuhan, kuatkan kami dengan sabda-Mu Tuhan, supaya langkah kami Tuhan semakin mantap Tuhan, langkah kami Tuhan semakin kuat di hadapan-Mu Tuhan. Mari taburi hati kami dengan firman-Mu Tuhan, urapi kami semua Tuhan, terlebih mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya Tuhan. Ya, shalom. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Lina ya, dari STTKAO Surabaya. Silakan Lina. Shalom bagi kita semua. Apa kedengaran suara saya? Ya, terima kasih. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan memberikan kesehatan bagi kita, hingga kita bisa bangun dari tempat tidur kita. Kita memuji Tuhan, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Sungguh kasih Tuhan dalam kehidupan setiap pribadi kita tidak pernah terbatas dan tidak pernah menjauh dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca, kita akan membukakan Alkitab kita masing-masing yang terambil dari Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17
ayat 5-8. Bapak Ibu yang ada Alkitab atau gadget, yang ada Alkitab di handphonenya, kita bisa buka masing-masing. Kita akan membacakan firman Tuhan. Kita akan membaca di tempat kita masing-masing. Yeremia pasal 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anggus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Pada pagi hari ini, yang memberikan tema kecil bagi kita, yaitu andalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, zaman sekarang sangat sulit dan sangat minim kita melihat perbedaan orang percaya dengan orang yang belum percaya. Karena kenapa? Orang percaya seringkali kehidupan setiap pribadinya akan sama seperti orang yang belum percaya. Baik dalam kehidupannya, baik dalam tingkah lakunya, baik dalam tindakannya, sering kita melihat tidak ada perbedaan. Sedangkan orang yang belum percaya aja, dalam setiap tindakannya dia mengerti, dia tahu apakah ini baik, apakah ini sesuai, apakah ini benar. Tetapi seringkali orang percaya tidak mengerti, tidak tahu apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan yang dilakukannya, apakah ini sesuai dengan keinginan Tuhan yang dilakukannya. Tetapi tidak demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saudari yang hadir, yang mengikuti ibadah Jum pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita jauh dari orang-orang yang belum percaya. Kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya kita beda dari orang yang belum percaya Tuhan. Karena kenapa? Sering orang yang belum percaya Tuhan, ya kita mengerti bahwa dia jauh dari keinginan firman Tuhan. Nah, timbul dalam pemikiran kita, bagaimanakah ciri orang yang mengandalkan Tuhan? Bagaimana hidup orang yang mengandalkan Tuhan? Saya memberikan beberapa poin bagi kita, yaitu kehidupan yang mengandalkan Tuhan, yaitu tidak mengandalkan dirinya sendiri atau mengandalkan manusia atau sesamanya. Kehidupan yang sudah mengenal Tuhan tidak mengandalkan keinginan dirinya sendiri, tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia berpengharapan, dia mengandalkan Tuhan. Tapi seringkali kehidupan kita dalam situasi, dalam keadaan yang membuat kita menjauh dari Tuhan, kita seringkali juga mengandalkan diri kita sendiri. Contohnya, kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan apa yang kita miliki, kita mengandalkan harta kekayaan kita karena kita sudah diberkati Tuhan, karena kita sudah banyak uang, banyak harta. Kita seringkali kita mengandalkannya karena kita membuat
membuat dalam pemikiran kita, saya bisa melakukan sesuatu hal karena saya memiliki harta. Saya bisa melakukan sesuatu hal karena saya hebat. Dan seringkali juga kita mengandalkan sesama kita, contohnya kan keluarga kita. Kita seringkali mengandalkan. Tapi tidak demikian Bapak Ibu. Kalau kehidupan kita mengandalkan Tuhan, berarti segala sesuatu hal yang kita miliki, baik dalam hidup kita, baik kekuatan kita, harta kita, keluarga kita, sesama kita manusia, kita tidak bisa mengandalkan Bapak Ibu. Karena itu terbatas. Tidak selamanya membuat apa yang kita miliki, tidak selamanya membuat sesama kita, orang yang terdekat kepada kita, bisa menolong kita. Tetapi satu-satunya yang membuat kita, memberikan kekuatan bagi kita, yaitu Tuhan. Itu ya satu-satunya yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Kalau kita mengandalkan Tuhan, Dia tidak pernah jauh sekalipun dalam kehidupan kita. Dalam situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah menjauh. Sedangkan sesama kita, apa yang kita rasakan, masalah bisa menjauhi kita. Tetapi Tuhan tidak pernah menjauh bagi kita. Bahkan dalam situasi sesulit apapun, Dia tetap ada dalam kehidupan kita. Asalkan kita tetap percaya kepadanya, kita tetap berpegang kepadanya. Selanjutnya, bagaimana kehidupan yang mengandalkan Tuhan lagi? Yaitu harapan hidupnya hanya pada Tuhan. Dia tidak berpengharapan lagi pada apa yang dia miliki. Dia tidak berpengharapan lagi bagi sesamanya, tetapi dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Baik dalam pekerjaannya, baik dalam segala apa yang dia lakukan, tetapi dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Saya percaya, Bapak Ibu, dan kita semua yang hadir melalui Zoom yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Baik dalam apa yang kita tindakan kita, apa yang kita lakukan, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam usaha kita, saya percaya kita berpengharapan kepada Tuhan. Karena kenapa? Ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati kita. Tuhan senantiasa menolong kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jangan kita berpengharapan apa yang membuat kita, pemikiran kita itu, ya ini bisa membantu saya, bisa memberikan kekuatan bagi saya. Tapi satu-satunya yang memberikan kekuatan bagi kita yaitu Tuhan. Selanjutnya, yaitu hidup menghasilkan buah. Nah, bagaimana hidup yang mengandalkan Tuhan? Yaitu bisa menghasilkan buah, menjadi berkat bagi sesamanya. Nah, kita bisa membacanya. Ayat ke-7 tadi mengatakan bagi kita, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mungkin kita berpikir bahwa 2023 ini kita sering mendengar ya Bapak Ibu, dan sering kita, kemarin Pastor Jonas juga menjelaskan, menyampaikan kepada kita bahwa tahun 2023 ini kita dengar tahun yang sulit, baik dalam segi perekonomian,
dalam segi pekerjaan kita, usaha kita. Dan dalam keadaan tersebut, jangan kita memiliki kekhawatiran dalam hidup kita. Tetapi kehidupan kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa tangan Tuhan selalu menyertai kita. Sekalipun dalam situasi sesulit, kita berpengharapan kepada Tuhan. Dia tetap menolong kita. Dia tetap menyertai kita. Mungkin kita merasakan, Tuhan, bagaimana ini saya mendengar, dan dengan keadaan juga yang terjadi dalam hidup setiap pribadi kita. Tuhan, bagaimana? Bagaimana Tuhan? Bagaimana saya bisa menjalaninya? Tetapi kita mengerti bahwa kekuatan kita, hidup kita adalah anugerah Tuhan. Hidup kita adalah penyertaan Tuhan. Kita tetap mengandalkannya. Kita tetap berpengharapan kepadanya. Dan hidup kita harus menjadi berkat bagi sesama kita. Kita harus menghasilkan buah. Karena kalau kehidupan kita tidak menghasilkan buah, hanya menerima berkat Tuhan, sama aja kita hanya berfokus pada berkat-berkat Tuhan. Tetapi bagaimana kehidupan kita juga menjadi berkat bagi sesama kita. Seperti yang dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya bahwa kita seperti pohon yang ditanam di tepi air. Bagaimana kita tahu, bagaimana ketika kita melihat pohon yang ditanam di tepi air, dia mengalami kesuburan, dia mengalami pertumbuhan, yang daunnya tetap hijau, yang akar-akarnya merambat ke tepi batang air. Dia tidak mengalami datangnya panas terik karena dia ada di tepi air dan daunnya tetap hijau. Demikian kehidupan kita ketika kita tetap berada dalam tangan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dengan kita melakukan firman Tuhan, maka kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Melakukan firman Tuhan, ada tindakan yang harus kita lakukan. Ada tindakan yang harus kita lakukan. Melakukan firman Tuhan, itu kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak hanya kita menerima berkat Tuhan saja. Oh, saya sungguh-sungguh karena saya keinginan untuk diberkati Tuhan. Saya sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan agar hidup saya selalu diberkati Tuhan. Tetapi tidak demikian Bapak Ibu. Kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita mengerti itu suatu kasih-Nya dalam kehidupan kita. Itu anugerahnya dalam kehidupan kita karena pengorbanannya, keselamatan yang sudah diberikannya kepada kita. Kita meresponi hal tersebut dengan apa? Dengan tindakan kita, yaitu melakukan firman Tuhan. Kehidupan kita mengandalkannya. Karena kita sudah mengerti bahwa hidup kita ada saat ini karena anugerah Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kehebatan kita atau karena sesama kita, tetapi kita ada saat ini karena anugerah Tuhan. Jadi apa yang kita harus lakukan, yaitu kita mengandalkan Tuhan. Kita melakukan kehendak-Nya. Kita tidak mengandalkan diri kita sendiri.
Kita tidak mengandalkan harta milik kita yang kita punya saat ini. Sebesar apapun harta yang kita miliki, Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa itu hanya titipan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jangan terfokus dalam suatu hal tersebut, tetapi apa yang kefokusan kita saat ini, yaitu mengandalkan Tuhan melalui kehidupan kita setiap hari, melalui tindakan kita. Mari Bapak Ibu, kita harus beda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita harus tahu apa yang benar, apa yang baik, yang membuat hati Tuhan senang melihat kehidupan kita. Kalau kita terfokus dalam kekhawatiran kita setiap hari, setiap saat, kita tidak tahu apa yang membuat kita itu memberi kekuatan bagi kita. Kita tidak mengerti. Tapi ketika kita sudah tahu bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah juru selamat kita. Kita mengerti Bapak Ibu bahwa hanya Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Hanya Dia yang memberikan anugerah bagi kita. Sesulit apapun yang kita rasakan saat ini, kita sudah tahu bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong menyertai kehidupan kita. Andalkan Tuhan Bapak Ibu. Demikian juga kehidupan saya, kehidupan kita semua, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus berpengharapan kepadanya dan menjadi berkat bagi sesama kita. Baik dalam tindakan kita, baik dalam apa yang kita lakukan. Ketika sesuatu hal tersebut sudah kita lakukan, maka kehidupan kita seperti pohon tadi yang tetap tumbuh. Dia tidak mengalami kekeringan. Demikian kehidupan kita. Kita bisa kering. Iman kita bisa kering kalau kita tidak tetap berpengharapan kepada Tuhan, tidak melakukan keinginan Tuhan, tidak melakukan keinginan firman Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Kita bisa kering, iman kita bisa kering. Bisa saja kita menjauh kepada Tuhan kalau kita tidak mendekat kepadanya, kita tidak membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Itu suatu hal yang membuat kehidupan kita itu bisa dibilang iman kita tidak bertumbuh. Karena kenapa? Karena kita hanya bisa fokus pada ya aku diberkati Tuhan, tetapi melalui tindakan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hanya fokus pada berkat-berkat Tuhan. Tapi mari Bapak Ibu, ketika kehidupan kita mau diberkati Tuhan, mau bertumbuh, maka kita mengandalkan Tuhan, yaitu melakukan firman-Nya dalam setiap kehidupan kita. Saat-saat ini Bapak Ibu, dalam kesulitan kita, dalam keadaan apa yang kita rasakan saat-saat ini, hanya Tuhan yang memberikan harapan yang besar bagi kita. Dan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita percaya Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita.
situasi sesulit apapun, Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Dia tetap ada dalam diri kita, dia tetap ada dalam kehidupan kita. Dia mengulurkan tangannya ketika kita mengandalkannya. Demikian Bapak Ibu, kehidupan kita saat ini. Mari kita andalkan Tuhan. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita jangan mengandalkan kekuatan kita, harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, keluarga kita, dan kita tetap berpengharapan kepadanya. Dan sehingga kita melakukan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Kita harus merenungkan, apakah saat ini saya sudah menjadi berkat bagi sesama saya, atau hanya terfokus pada berkat-berkat Tuhan saja. Apakah saat ini kita sudah melakukan firman Tuhan, atau hanya melakukan dengan keinginan kita sendiri? Tapi saya percaya Bapak Ibu, dengan kita terus setia kepada Tuhan, dengan kehidupan kita terus mendengar firman Tuhan, belajar akan firman Tuhan, maka kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Walaupun tidak secepatnya, tetapi dengan belajar terus akan firman Tuhan, melalui pendengaran, melalui apa yang kita baca, maka kita bisa melakukan dengan tindakan kita. Maka Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus tetap memberikan kekuatan bagi kita. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita andalkan Tuhan. Mari kita tetap berpengharapan kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan meresponinya melalui tindakan kehidupan kita setiap hari dan setia kepada Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada Pastor Jonas. Mari saudara, kita nyanyikan satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Hidup ini kita menjalani tahun baru ini, kita perlu mengandalkan Tuhan. Dalam setiap hal apapun, kita perlu mengandalkan Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang
Tuhan yang setia. yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan pemulihku, Engkau Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Bapa, Kaulah yang kami andalkan dalam hidup. Di setiap musim, di setiap waktu, bahkan dalam perkara apapun kami mengandalkan Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah sumber pengharapan bagi kami. Engkaulah sumber kekuatan. Engkau adalah sumber kedamaian. Ketika kami hidup di dalam Engkau, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati. Engkau Allah Jehovah Rafa. Engkau Allah El Shaddai. Terima kasih Bapa. Kami tidak mau mengandalkan manusia kami. Kami tidak mau mengandalkan apa yang kami punya. Kami belajar untuk merendahkan diri. Bahwa hidup kami perlu Engkau. Dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari angkat kedua tangan kita. Terimalah anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan akan memimpin dan menyertai hidup. Ya, mulai hari ini sampai Maranatha. Setiap kita yang lebih mengasihi Tuhan dan setia, mari sama-sama katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
Terima kasih Bapak Ibu Saudara, juga untuk Lina, Nari, dan Pak Agus Bandi yang melayani pagi hari ini. Jemaat Tuhan, ya sampai ketemu besok di morning prayer. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.